Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan channel Pak Ustadz. Jangan lupa subscribe channel ini dan channel Pak Ustadz di deskripsi di bawah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral, tepatnya di sosial media, yaitu sebuah lagu religi, di mana lagu ini bercerita tentang cinta para nabi, cinta yang sangat romantis Ibunda Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan bertanya pada Pak Ustadz Nailul Abror tentang cinta Ibunda Aisyah, cinta dan cerita Ibunda Aisyah, istri Rasulullah. Di sini pertanyaannya, apakah lagu itu diperbolehkan dalam liriknya menceritakan kisah cinta para nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah menceritakan asmara ataupun perasaan cinta Nabi dengan pasangannya lumrah. Allah pun dulu pernah menceritakan kecemburuan Siti Saroh kepada Siti Hajar. Dua-duanya istrinya Ibrahim. Dulu waktu Nabi Ibrahim menikahi Siti Saroh, di tafsir Quran dijelaskan Nabi Ibrahim lama untuk punya anak, sampai ada yang mengklaim Siti Saroh itu mandul. Dan pada akhirnya Siti Saroh mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya, yaitu Hajar. Akhirnya dinikahi Hajar. Ternyata Hajar ini cepat punya anak. Lahirlah janin bayi yang bernama Ismail. Ketika itu Siti Saroh cemburu. Ini diceritakan lugas ini di tafsir, di kitab tafsir, hadis-hadis Nabi. Cemburu, karena Siti Saroh cemburu, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim Siti Hajar dengan putranya Ismail dipisah, dijauhkan dari Siti Saroh. Akhirnya Siti Hajar dihijrahkan ke Mekah. Ini kan asmara juga itu. Asmara. Semua manusia pasti punya asmara, pasti punya cinta, ada pasangannya. Ya. Zuyina linnas hubbu syahawat minan nisa. Fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia oleh Allah diberi zinatul hayat, perhiasan hidup. Apa? Hubbu syahawat. Hubbu syahawat itu cinta yang disertai dengan syahwat, ambisi, ingin untuk memiliki. Laki-laki mencintai sekaligus syahwat, ambisi, ingin memiliki seorang wanita dia cintai. Itu normal. Saya juga pernah jatuh cinta. Siti Aisyah itu oleh Rasulullah disebut Humairah. Kenapa? Humairah itu artinya wanita yang pipinya kemerah-merahan. Ketika itu Rasulullah, Siti Aisyah minum air yang ada di gelas. Akhirnya karena masih ada sisa, tidak dihabiskan oleh Siti Aisyah. Oleh Rasulullah ditanya, "Saya gimana tadi bekas bibir kamu di gelas ini?" Ditunjukkan oleh Siti Aisyah, "Di sini ya Rasulullah." Akhirnya tempat bekas bibirnya Siti Aisyah itu dipakai oleh Rasulullah, diminum. Itu Rasulullah meminum air gelas itu melalui bekas bibirnya Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah bahagia, terbuai, senang, saking senangnya bibirnya kemerah-merahan. Pernah di suatu ketika juga ada anak muda berkumpul di halaman rumah Rasulullah, itu membuat suatu permainan Habsyah, permainan yang menjadi tradisi di Habsyah, di Ethiopia. Sekarang Ethiopia Habsyah. Ibaratnya main bola. Di waktu anak muda melakukan permainan sama anak mudanya kan,
rumah Rasulullah. Siti Aisyah nonton di depan rumah, di depan pintunya dengan Rasulullah sambil bersandar ke bahunya. Mesra itu. Sangat romantis. Jadi biasa. Jadi cerita cinta para nabi itu gak apa-apa ya Ustaz, diceritakan melalui sebuah lagu. Tidak masalah. Asal kalau kita ingin meneladani hubungan asmara para nabi dengan pasangannya, dengan istri-istrinya, itu oleh kita dijadikan sunnah, dijadikan teladan pelajaran yang harus ditiru. Rasulullah kalau mandi dengan Siti Aisyah gak langsung mandi. Rasulullah mandi bareng dengan Siti Aisyah. Nyampe ke dalam kamar mandi gak langsung mandi, main lempar-lemparan air dulu. Artinya harus mesra, suami dan istri itu harus mesra. Dan ini harus dijadikan sunnah, dijadikan teladan, tidak hanya dijadikan sebuah cerita. Baik, pertanyaan kedua di sini, bagaimana cara menyikapi kontroversi dalam lagu tersebut? Oh iya, memang ada sebagian ustadz, sebagian penceramah seperti Dr. Haikal Hasan. Beliau mengkritisi lagu Aisyah. Kenapa? Karena di dalam penyebutan nama Aisyah di situ tidak ada tambahan Sayyidah atau Sayyidatun Aisyah, langsung ke nama. Sedangkan menurut argumen beliau, Siti Aisyah ini kan Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Karena Siti Aisyah ini istrinya Rasulullah, istrinya Nabi termulia, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Sekaligus beliau itu menjadi rujukan hadis-hadis Nabi. Jadi para sahabat itu, para tabi'in ketika Rasulullah wafat banyak mengakses hadis-hadis Nabi melalui Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini bukan hanya sosok manusia yang dikenal keromantisannya dengan baginda Nabi, tapi beliau dikenal dengan intelektualnya, kecerdasannya, hafalan hadis-hadisnya. Jadi Dr. Haikal Hasan itu beliau mengkritisi kenapa kok langsung menyebut Aisyah, kok tidak menyebut Sayyidatuna Aisyah, Itu sopan. ya, kurang sopan. Ya kita hargai pendapat beliau, ya memang betul. Tapi kita jangan langsung mengklaim lagu ini lagu penistaan agama, belum nyampe. Mungkin bisa jadi yang nulis itu memang ada khilaf ataupun kurang musyawarahnya dengan para agamawan, ada khilaf. Karena dari lirik-liriknya itu bagus semua, tepat semua, sesuai dengan sejarahnya, kemesraannya beliau dengan Rasulullah. Bedanya Siti Aisyah dengan Khadijah, Siti Khadijah itu nampak keibuan karena beliau lebih tua daripada Rasulullah. Kalau Siti Aisyah itu lebih muda, jadi beliau lincah, cerdik, ya namanya masih muda, lincah, cerdik, cerdas, dan agak manja. Kenapa? Karena di waktu dinikahi oleh Rasulullah, Siti Aisyah masih megang al-ab banatiyah, boneka anak-anak, boneka kan umur 9 tahun. Tapi gadis 9 tahun Arab itu beda dengan gadis 9 tahun di Indonesia dari fisiknya. Kalau di Indonesia kan 9 tahun sangat kanak-kanak, masih jauh untuk menikah. Kalau 9 tahun Arab itu sudah agak dewasa. Baik, jadi intinya itu lebih sopan dan teliti dalam menyebut nama seorang panutan bagi kita semua. Dan pertanyaan ketiga di sini, seromantis apakah cerita panjangnya cinta Ibunda Aisyah bersama Rasulullah SAW? Rasulullah itu kemesraan Rasulullah dengan Siti Aisyah itu sangat
populer, artinya lebih populer daripada kemesraan Rasulullah dengan istri-istrinya yang lain. Bukan berarti Rasulullah tidak mesra dengan istri-istri yang lain seperti Khadijah, tapi dalam catatan sejarah kemesraan Rasulullah dengan Siti Aisyah itu lebih viral daripada kemesraan. Contohnya di antara kemesraan Rasulullah dengan Siti Aisyah, suatu ketika Sofia bersama Rasulullah dalam perjalanan, sedangkan hal itu adalah bagiannya kan Rasulullah itu dibagi-bagi, artinya waktunya dibagi-bagi untuk dengan beberapa istrinya. Rasulullah itu adil, jadi kalau dengan Aisyah 1 hari, yang lain 1 hari juga. Kalau dengan Aisyah 2 hari, dengan istri yang lain. Di suatu ketika Rasulullah berjalan dengan istrinya yang lain yang bernama Sofia. Tetapi Sofia sangat lambat sekali jalannya. Cara jalan itu lambat. Terus Rasulullah menghadap kepada Sofia, dia menangis, dia berkata, "Engkau membawaku di atas unta yang lambat." Kemudian Rasulullah menghapus air mata Sofia dengan kedua tangan. Jadi mesra juga Rasulullah dengan istri yang lain. Dengan Aisyah, Rasulullah di suatu ketika itikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di tengah itikafnya beliau merindukan Siti Aisyah. Akhirnya Rasulullah merebahkan badannya ke pintu hujrah, ke pintu ruang kamar Rasulullah, karena rumah Rasulullah itu merapat dengan Masjid Nabawi. Ada pintu penghubungnya, maka satroh kelambunya itu dibuka, terus Rasulullah rebahan, kepalanya Rasulullah dibaringkan ke dalam kamar Rasulullah, kepalanya toh, sisa fisiknya tetap di dalam masjid. Itu langsung Siti Aisyah menghampiri beliau, mendekati kepala beliau, turajjiluhu Aisyah, menyisir rambutnya Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah akan wafat, Rasulullah pamit kepada istri-istrinya yang lain ingin dirawat di kamarnya Aisyah. Waktu beliau wafat, Rasulullah wafat di pangkuannya Aisyah. Kemudian Rasulullah juga ketika menghadapi cara Rasulullah menenangkan istrinya ketika emosi, marah, Rasulullah punya cara unik. Ini diceritakan sendiri oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, "Idza wadabat Aisyah, arraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfiha." Ketika Siti Aisyah itu emosi di hadapan Rasulullah mencubit hidungnya Aisyah. Waqalah, dan Rasulullah langsung memanggil namanya, "Ya Uwais," dengan ditasbih, "Ya Uwais, wahai Aisyah kecil, Uli, kalau kamu marah ada doanya bagaimana? Allahumma rabba Muhammad ighfir li dhanbi." Ya Allah, wahai Tuhannya Muhammad, ampunilah dosaku. Wadhib ghaidha qalbi, hilangkanlah kerasnya hatiku. Wajirni min mutillatil fitan, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Jadi Rasulullah bukan dibur marah, tapi mendidik. Dicubit dulu hidungnya, terus dipanggil namanya dengan panggilan yang lucu, "Ya Uwais," bukan "Ya Aisyah," "Ya Uwais, wahai Aisyah kecil." Lalu diajari doa ketika emosi. Jadi Rasulullah itu memanggil nama Aisyah, kadang memanggil "Ya Uwais," kadang "Ya Aish," kadang "Ya Humairah," wahai wanita yang pipinya merah-merahan. Kalau orang Arab memanggil Aisyah itu "Ya Hamra." Kalau Rasulullah "Ya Humairah," wahai wanita kecil yang merah pipinya. Nah, itulah kemesraan Rasulullah. Sebetulnya banyak kalau diceritakan semua. Bahkan ketika Rasulullah akan wafat,
ketika sakit parah yang menyebabkan beliau wafat, Rasulullah melihat tangannya sahabat Abdurrahman yang pada waktu itu memegang siwak. Dipandang itu siwak oleh Rasulullah, seolah-olah Rasulullah mengisyaratkan, menunjukkan Rasulullah ingin bersiwak. Akhirnya Siti Aisyah paham, wah Rasulullah ingin siwak. Akhirnya dimintalah siwak itu pada Abdurrahman. Akhirnya kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa perlu aku lunakkan ujung siwak ini? Rasulullah berisyarat, ya. Akhirnya siwak itu ujungnya dilunakkan dengan giginya Aisyah. Lalu digigit-gigit oleh Siti Aisyah sampai lunak dan disiwakkan kepada Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Ludahku saat ini menyatu dengan ludahnya Rasulullah. Ini permesraan luar biasa ya. Ya, itulah sebagian cerita dari kemesraan Siti Aisyah dengan Rasulullah. Kita jangan memahami negatif atas cerita-cerita kemesraan Rasulullah dengan Aisyah. Justru kita jadikan ibrah, pelajaran apa suami istri itu harus mesra, harus saling jaga kebahagiaan. Ya, kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata bahasa Qur'annya itu. Si suami selimutnya si istri, istri selimutnya suami. Artinya apa? Harus sering berpelukan. Harus sering berpelukan, bukan hanya berpelukan zahir, hatinya sering menyatu. Jangan retak, harus satu hati, harus ada perasaan ulfah. Hati. Baik, jadi cerita ini itu menjadi teladan bagi kita semua, khususnya bagi suami istri, suatu keluarga agar tetap menjaga kesetiaan dan kesabaran dalam menjalani hubungan rumah tangga. Di sini bukan pacaran ya, tapi pasutri, yang dimaksud pasangan suami istri. Ya. Kalau masih di luar nikah, jangan meniru saat ya, yang sudah diriwayatkan tadi. Nikah dulu. Baik, kali ini kita bicara soal wanita. Bicara soal wanita dalam Islam, menguji kesetiaan sesama pasangan. Di sini itu wanita yang menerima kita apa adanya dan siap menjalani hidup dengan kita di saat susah maupun senang. Sedangkan yang kedua, wanita yang menerima kita ketika kita sudah sukses maupun mapan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atus sholihah fid dunya. Wanita yang perangainya, budi pekertinya baik semasa hidup dunia, tidak terlalu materialistis. Artinya dia berpikir melangkah ke langkah apapun itu karena Allah, bukan karena nafsu. Ya, contohnya tadi ketika idza atakum man tardawnahu dinahu wa amanatahu, ketika ada seorang wanita didatangi oleh seorang laki-laki yang jelas agamanya dan bertanggung jawab, maka wanita itu harus manut pada orang tuanya, dan orang tuanya fazawwiju langsung nikahkan saja. Kalau sudah jelas laki-laki yang menghampiri wanita itu jelas agamanya, jelas tanggung jawabnya, jelas orang baik-baik lah. So, kalau masih melihat materi, sukses tidaknya, mapan tidaknya, kata baginda Nabi, karena fitnatan fitnya akan menjadi fitnah. Fitnah artinya akan mendatangkan keburukan justru bagi wanita itu sendiri. Wanita yang solehah, yang tidak hanya melihat materi, solehah perilakunya baik, perangainya baik, takunu khairan minal hul aini fil akhirah. Itu wanita itu lebih baik di sisi Allah daripada bidadari surga di akhirat. Itu hebatnya wanita yang perangainya baik, pikirannya baik, tidak terlalu materialistis, lillahi ta'ala lah.
Bahkan wa atyabu arghabu li zawjiha, yang sangat paling mencintai suami ataupun pasangan itu wanita solehah di dunia, bukan bidadari surga. Kalau bidadari surga itu melayani laki-laki ahli surga itu karena perintah Tuhan. Tapi kalau wanita solehah di kalangan manusia, pelayanannya kepada pasangan itu murni dari sini. Baik, jadi bagaimana Pak Ustadz cara menyampaikan suatu perasaan kita sebagai kaum lelaki terhadap wanita, sedangkan kita belum tahu pasti perasaan wanita tersebut. Apakah wanita tersebut merasakan hal yang sama atau tidak? Mengungkapkan perasaan pada wanita itu bisa dengan lisan, dengan ucapan, bisa dengan perilaku kesetiaan. Kalau mengungkapkan perasaan pada suatu wanita dengan lisan, kita sudah tahu semua, sampai dibuat istilah tembak. Kalau mengungkapkan perasaan melalui perilaku, maka kita ikut arahan Nabi. Apa kata Nabi? Al-mar'atu kadolli, wanita itu sama dengan tulang rusuk, bengkok wanita. Tidak akomtaha kasartaha, kalau kamu paksa wanita itu untuk mengikuti kemauanmu, dipaksa, bukan pelan-pelan, tapi dipaksa, maka akan patah. Ingkar tambah ingkar. Tapi kalau dibiarkan, tetap saja bengkok. Nah, caranya gimana? Kita itu ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanati. Kita posisikan wanita itu amanah bagi kita. Jadi ketemu dengan seorang wanita yang sekiranya cocok dengan sampean, anggap itu amanah. Jadi berperilaku baik, ya. Kalau misalnya nanti ya dilindungi, kalau perlu dinasihati. Kalau dia membutuhkan sampean, dibantu. Itu namanya mengungkapkan perasaan dengan sikap. Dia nanti paham sendiri, karena wanita itu perasaannya sensitif, tidak sama dengan laki-laki. Ini maksudnya nanti dia paham tentang perasaan kamu kepada dia. Jadi hidup di dunia ini itu semua gak ada yang instan. Semua butuh pelan-pelan dan proses yang baik. Jadi ada baiknya kita memandang seseorang itu dari perjuangannya dan ketulusannya, Kesetiaannya. iya, dan bukan hanya dari segi materi atau harta. Baik, terima kasih. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya dan Pak Ustadz ceritakan mengenai cerita romantisnya cinta Bunda Aisyah bersama Rasulullah SAW. Jangan lupa subscribe channel ini dan channel Pak Ustadz di deskripsi bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.